dari MSC, dari Fransiskan, dari Serikat Yesus datang untuk membawa Injil ke daerah pantai selatan ini, pesisir selatan, untuk menyatukan saudara-saudara kita yang dari mana? Dari Fak-Fak, Kaimana, Timika, Merauke, Wamena, Jayapura, Biak, Serui. Kita orang bisa duduk sama-sama makan papeda. Itu satu berkat. Berkat terbesar. Kenapa saya bilang katakan berkat terbesar? Karena orang Papua dulu, Bapak Mama dan Nusantara, kita tidak bisa duduk sama-sama. Kalau duduk sama-sama berarti perang. Oleh sebab itu saya mau beritahu bagi saudara-saudara di tempat ini mungkin yang suka provokasi orang pantai dan orang gunung, kau bertobat dalam nama Yesus. Sebelum cacing dari bawah tanah Merauke, titip salam buat kau. Jadi yang suka memecah belah, bilang kayak kami di Jayapura bilang, jangan dekat-dekat orang gunung. Mereka itu brutal. Mereka kita sama-sama begini saja. Lebih baik bertobat dalam nama Yesus. Karena tanah Papua tanah Injil, saudara. Tanah Papua tanah Injil artinya Tuhan melihat setiap makhluk yang ada di tanah Papua. Di Indonesia merdeka dengan cara setan. Mereka merdeka dengan cara setan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka pergi bertapa di gunung, pergi cari ilmu baru berperang lawan Belanda. Tetapi Papua merdeka bukan pakai cara setan, tetapi rencana Tuhan lah yang membawa orang Papua ke dalam kemerdekaan yang sejati. Dia bukan merdeka pakai cara setan, pakai ilmu, pakai santet-santet, tidak, saudara. Itu bukti sejarah. Sejarah mencatat itu. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau mengeraskan hati dari mendengarkan Injil. Jangan pernah kau berpikir, Injil itu hanya untuk orang Papua. Yesus itu untuk semua bangsa. Haleluya. Karena Yesus tidak datang bawa agama. Waktu dia katakan kepada pemungut cukai, Lewi pemungut cukai, dia bilang, mari ikutlah aku. Dia tidak bilang, mari ikut agama Yahudi, tidak. Dia tidak bilang ikut agama Yahudi. Dia bilang ikutlah aku. Artinya ikut Yesus dalam kau punya hidup. Supaya dia bisa mengubah engkau. Dia bisa apa lagi? Dia bisa memberkati engkau dengan berkat damai sejahtera. Apa artinya kita orang punya kekayaan tanah Papua, tetapi kita tidak menikmati sedikit pun kekayaan itu? Sia-sia iman kita kalau kita meninggalkan Yesus. Oleh sebab itu, berpeganglah dalam kebenaran Injil, yaitu kebenaran Yesus yang sejati. Sebab Amsal 11:39 berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah aib bangsa. Pastikan saudaraku bahwa engkau mati dalam Tuhan Yesus. Supaya Wahyu 14:13 berkata, lalu aku mendengar suara nyaring dari surga berseru, berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan mulai sekarang ini. Bukan mati di mana? Bukan mati di rumah prostitusi, bukan mati karena miras, bukan mati karena perempuan, atau bukan mati karena cinta kepada laki-laki, tetapi mati karena kebenaran. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini akan memberikan kita kekuatan, hikmat, pengertian agar kita dapat mengambil keputusan yang tegas untuk tidak berkompromi dengan berbagai macam kejahatan yang ada di atas kota kita. Bagi bapak-bapak dan polisi yang ada di pasar Wananu, Bapak tolong, kalau satu saudara-saudara yang bawa ganja di tempat ini, tolong tangkap dia. Jangan kau takut mereka, tapi kau tangkap dia, bawa dia masuk ke penjara. Mungkin nanti di penjara pada bisa bertobat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak intel yang bertugas. Salam.